Di tengah lonjakan kasus Omikron di tanah air, saham-saham rumah sakit malah tampak lesu. Kemarin, mayoritas harga saham RS turun sampai 2%, sehingga kinerja sahamnya ikutan minus jika ditarik sejak akhir tahun lalu, lihat tabel. Head of Investor Relations PT Mitra Keluarga Karya Sehat Terbuka, Mika Aditya Wijaya menyampaikan, manajemen Rumah Sakit Mitra Keluarga telah menyiapkan sekitar 660 kasur untuk perawatan COVID-19 dan mengantisipasi lonjakan kasus. Seiring penambahan jumlah kasus secara nasional, volume rawat inap pasien terjangkit COVID-19 dalam beberapa minggu terakhir mengalami peningkatan. Namun, Aditya mengatakan, sejauh ini kenaikannya masih cukup terkendali. Melihat kasus yang ada saat ini, rata-rata gejalanya kebanyakan ringan sedang. Beda dengan waktu varian Delta di mana kasusnya cukup banyak yang sedang dan berat, kata Aditya, Kamis, tanggal 10 Januari. Analis jasa utama Capital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya mengatakan, katalis positif bagi emiten rumah sakit kali ini tidak akan sesignifikan saat gelombang kedua pada pertengahan tahun lalu. Sebab, gelombang ketiga akibat varian Omikron ini lebih memungkinkan penderita melakukan isolasi mandiri di rumah, dengan tingkat keparahan yang dinilai tidak setinggi seperti varian Delta. Menimbang kondisi saat ini, pelaku pasar pun disarankan mencermati terlebih dulu pergerakan saham emiten rumah sakit. Meski beberapa hari sebelumnya menguat, namun pelemahan kemarin cukup signifikan. Sebaiknya wait and see dulu, hingga penurunan selesai, kata Cheryl. Dia menilai, peluang emiten rumah sakit menumbuhkan pendapatan masih terbuka. Hanya saja pertumbuhan tidak akan sebesar tahun lalu. Hal senada juga disampaikan oleh analis Panin Sekuritas William Hartanto. Secara bisnis, tidak adanya lonjakan pasien bisa menjadi sentimen negatif bagi kinerja emiten rumah sakit. Namun, kondisi ini menandakan situasi sekarang tidak segawat seperti pada 2020 dan pertengahan 2021 lalu. Bagi pelaku pasar, William juga menyarankan untuk wait and see. Alasannya, sebagian besar saham rumah sakit kini mengarah pada pelemahan. Di sisi lain, equity analis Kanaka Hita Solvera Andika Cipta Labora melihat prospek kinerja rumah sakit dengan lebih optimistis. Andika mengamini, bed occupancy rate rumah sakit saat ini tidak setinggi ketika gelombang kasus COVID-19 saat varian Delta melanda. Meski begitu, bukan berarti emiten rumah sakit tidak disertai katalis positif pada tahun ini. Andika menilai, anggaran senilai Rp256 triliun atau 9,4% dari total anggaran belanja negara menjadi wujud keseriusan pemerintah membenahi sektor kesehatan. Selain itu, masih adanya pasien COVID-19 di samping pasien non-COVID tetap bisa memberikan dampak positif untuk menjaga raihan pendapatan. Jadi menurut kami kinerja emiten rumah sakit selama tahun ini akan tetap terjaga, kata Andika. Analis Henan Putirai Sekuritas Jono Syafei juga berpandangan pendapatan emiten rumah sakit pada tahun ini tetap bisa tumbuh, meski tidak setinggi pada tahun lalu. Jono memperkirakan kontribusi dari pasien COVID akan jauh lebih sedikit, dengan estimasi 25% sampai 30% di 2021, menjadi tidak sampai 5% di tahun ini. Dari sisi pengembangan usaha, emiten rumah sakit diprediksi tetap akan gencar melakukan ekspansi secara organik maupun anorganik. Di tahun ini rumah sakit juga kembali ke bisnis dasarnya, yang melayani lebih banyak pasien non-COVID, sebut Jono. Emiten juga akan melakukan digitalisasi untuk efisiensi proses bisnis, sehingga kinerja emiten rumah sakit akan terus bertumbuh. Analisa Jono, pendapatan emiten RS masih bisa tumbuh single digit tahun ini. Jono merekomendasikan buy Mika dengan target harga Rp2.750 dan HEAL dengan target harga Rp1.320. Sementara Andika menyarankan buy on Wayaknes saham Mika di Rp2.190 sampai Rp2.240. Silo bisa buy on Wayaknes di rentang harga Rp7.850 sampai Rp7.950.